Saudara-saudari di dalam Kristus yang saya kasihi, selamat petang. Mari kita kembali melihat satu ayat hafalan di minggu ini, yaitu dari Markus 5 ayat 19. Yang tadi pagi sudah kita hafal di kebaktian pagi dari Markus 5:19. Kita akan baca secara serentak. Kita mulai membaca firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Amin. Terpujilah nama Tuhan, dan diberkatilah kita yang diberi kesempatan untuk membaca dan menyimpan firman-Nya. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang adalah pencipta kami, bahkan penyelamat kami melalui putra-Mu Yesus Kristus. Pada kebaktian matahari terbenam ini, di ruang kebaktian ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Demikian juga di ruang sekolah minggu, anak-anak akan belajar firman-Mu. Ya Bapa, kami orang terbatas, kami orang yang lemah, tetapi Engkau Allah yang maha tinggi. Kiranya Roh-Mu membantu kami untuk memahami firman-Mu, mengerti, mencintai firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk menjalankan firman-Mu, bahkan menyebarluaskan firman-Mu, supaya nama-Mu, nama putra-Mu, nama Roh-Mu yang kudus ditinggikan, dimuliakan. Ya Bapa, kami orang berdosa, mohon belas kasihan-Mu supaya darah Yesus yang sudah mengalir di atas bukit Golgota menghapus segala pelanggaran kami. Kami serahkan waktu kami untuk belajar firman-Mu. Demikianlah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah belajar Injil Markus pasal keempat. Di situ dikatakan tentang mujizat, ya. Angin ribut ditenangkan. Nah, sekarang mujizat lagi, yaitu orang yang kerasukan roh-roh jahat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan sudah pernah saya katakan, bukan suatu kebetulan bahwa pada saat ini kita belajar tentang mujizat-mujizat Yesus. Bahkan ya, minggu depan juga masih tentang mujizat Yesus. Karena di dalam 4 Injil sudah dicantumkan paling tidak ada 40 mujizat yang baru dipelajari di sekolah Alkitab liburan. Nah, Tuhan Yesus melakukan mujizat itu karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Itu pelajarannya. Tetapi jangan lupa, Dia bukan hanya maha kuasa, Dia maha tahu dan maha hadir. Ketiga kemahakuasaan ini, kemahahadiran dan kemahataunya, itu satu sifat yang tidak terpisahkan. Maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Dan sudah dijelaskan kepada anak-anak untuk gampang mengingatnya. 40 mujizat itu dibagi menjadi 7 aspek. Dengan singkatan BBA atau BAB, 3 aspek pertama, RR dan FF. Apa itu BBA atau BAB? Tuhan Yesus berkuasa atas benda mati. Mujizat yang pertama, air diubahnya menjadi jus anggur. Itu mujizat untuk memberkati. Air pun bisa diubah menjadi darah untuk menghukum atau mengutuki orang Mesir yang menyembah berhala. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita diberkati. Tapi kalau kita tidak mau percaya Yesus, kita dikutuki. Tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan tengah. Nah, kemudian B yang kedua, badan manusia. Jadi kalau kita lihat ke 40 mujizat, itu 19 sampai 20 mujizat Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Mulai dari sakit tidak bisa melihat, timpang, lumpuh, dan sebagainya. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan Yesus. Kemudian kita juga belajar tentang alam minggu yang lalu. Badai pun takluk
taat tunduk kepada perintahnya Yesus. Nah, kemudian roh jahat juga nanti kita pelajari. Tuhan Yesus perintahkan untuk keluar dari dua orang pria di Gedara atau Gerasa. Mereka tidak berani membantah. Nanti sangat menarik pelajaran pada malam hari ini. Roh jahat tunduk pada Yesus, roh manusia yang sudah mati, yang matinya baru sebentar, Tuhan Yesus bangkitkan putri Yairus. Yang sudah mati beberapa jam, sudah mau dikubur, orang di Nain, Tuhan Yesus bangkitkan. Yang sudah mati 4 hari, Lazarus pun Tuhan Yesus bangkitkan. Dan mereka yang sudah mati, saya percaya roh mereka sudah di surga loh. Karena orang mati langsung ke surga atau ke neraka. Dan mereka sudah di Firdaus, diperintahkan kembali ke tubuhnya. Dan mereka harus jadi saksi lagi bahwa Yesus yang menyuruh mereka kembali ke tubuh. Jadi Yesus bukan hanya berkuasa atas roh-roh jahat, dia berkuasa atas roh kita manusia. Kemudian yang terakhir, aspek ke-6 dan ke-7, flora dan fauna. Ikan-ikan tunduk pada perintah Yesus, dan pohon ara Tuhan Yesus kutuki karena bukan Tuhan Yesus itu kejam ya. Tidak ada buahnya, lebat daunnya. Dikatakan bukan musim, tapi itu bukan musim besar, musim kecil harusnya ada buah, tapi tidak berbuah. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak menghasilkan buah Roh Kudus, maka kita juga akan dikutuk mati selama-lamanya. Jadi 40 mujizat itu termasuk 38 plus 2. Plus 2-nya apa tuh? Yesus lahir secara ajaib, dikandung secara ajaib, dan dia naik ke sorga, itu juga secara ajaib dengan tubuh mulia. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar Tuhan Yesus itu bagaimana? Judulnya, dia berkuasa atas roh-roh jahat. Nah, kalau kita tidak belajar Alkitab, kita tidak tahu tuh roh jahat itu seperti apa. Karena roh jahat itu dia ingin kita tidak kenal dia. Itu keinginan roh jahat. Paham ya? Kalau Tuhan berbeda, Tuhan ingin kita kenal siapa dia. Kalau roh jahat, dia inginnya kita tidak kenal dia, sehingga kita salah menilai dia. Itu roh jahat. Dia adalah jahat, tapi dia berpenampilan sebagai malaikat terang untuk menipu. Itulah roh jahat. Kalau Tuhan Yesus tidak membongkar, tidak memberitahu kita tentang jati diri roh-roh jahat, kita nggak tahu tentang mereka sama sekali. Karena yang diceritakan di film horor itu sama sekali bohong loh. Dikatakan orang Indonesia paling suka nonton film horor. Ya, film yang paling populer di tahun ini adalah film horor, ya kan? Manusia dibohongi dengan cerita-cerita hantu. Alkitab ini nanti akan menjelaskan siapa mereka. Nah, ini perikop yang sangat menarik. Injil Markus kita kenal dengan Injil yang singkat. Tetapi kalau kita simak di Injil Tuhan Yesus, ya saya selalu berkata, kalau kita belajar Injil, kita harus membandingkan ketiga Injil. Ternyata perikop 75 itu tulang punggungnya dari perikop ini itu bukan Matius, bukan Lukas, tapi Markus. 20 ayat loh. Injil yang singkat kok menggunakan begitu banyak ayat untuk menjelaskan tentang peristiwa ini. Apa yang luar biasa dari catatan yang panjang, dari Injil yang pendek? Pertama, karena waktu peristiwa ini terjadi, itu adalah peristiwa berikutnya setelah Yesus meredakan badai. Jadi Petrus itu nelayan profesional, dia mengikuti Yesus di perahu, dia menyeberang ya dari Laut Galilea, dari daerah tepi barat menuju ke tepi timur. Ini adalah Laut Galilea ya. Ini beberapa kilometer. Ternyata diamuk oleh badai, dan Tuhan Yesus menenangkan badai, dan langsung Tuhan Yesus mendarat di daerah Gerasa.
atau Gadara. Nanti kita melihat ya, sangat menarik. Tuhan Yesus pergi ke daerah sini. Setelah dia mengusir roh jahat, dia kembali lagi loh. Hanya satu trip loh. PP, tahu nggak? PP ya, seperti kita ke Singkawang, pulang hari, kira-kira begitu ya. Pagi berangkat, sore pulang, urusannya sudah selesai. Kenapa Yesus harus pergi ke situ? Karena dia maha tahu. Dia maha tahu, dia sudah punya planning. Dia di sana nanti akan menolong dua orang pria yang dirasuki oleh roh jahat yang jumlahnya sangat banyak. Nah, Petrus yang mengalami sendiri peristiwa ini di dalam perahu, sekarang dia bersama Yesus tiba di daerah Gadara atau Garasa, ada dua nama sama saja, dan di situ ada dua orang yang kerasukan. Nah, kalau kita lihat ya perikop malam ini, kita bisa bagi menjadi 4 bagian. Dan di dalam cetakan bahasa Indonesia sendiri juga ada 4 paragraf. Paragraf yang pertama itu menguraikan keadaan orang yang dirasuki oleh roh jahat. Yang pertama, ya, dirasuki oleh roh jahat, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah Gerasa. Baru saja Yesus turun, persis ya perahunya di daerah orang itu yang kerasukan. Datanglah seorang atau dua orang kerasukan roh jahat dari pekuburan langsung menemui dia. Jadi di sini orang itu kerasukan. Kerasukan itu ciri khasnya apa? Tidak waras yang pertama. Kalau kita baca di Injil Tuhan Yesus, ada 9 deskripsi tentang orang yang kerasukan. 9. Jadi sangat menarik kalau kita belajar firman Tuhan, kita bisa ambil detail-detailnya. Ya, kebanyakan orang tidak lagi peduli dengan detail, hanya dibuat generalisasi. Nah, detail yang pertama, dia tidak waras. Artinya pikiran dia itu sudah tidak lagi pikiran manusia. Yang kedua dikatakan dia tidak berpakaian. Ya, ada tidak-tidaknya, tidak waras, tidak berpakaian, terus tidak tinggal di rumah. Karena nanti setelah sembuh, Yesus suruh dia pulang ke rumah loh. Jadi manusia itu harus tinggal di rumah. Di rumah kita di bumi ini dan nanti di rumah Bapa. Itu kodrat kita loh. Makanya ayat hafalan tadi, Tuhan itu Bapak kita. Bapak punya rumah, dia ingin kita pulang ke rumah kita. Jadi manusia yang tidak punya rumah, tidak punya keluarga, itu sangat kasihan. Nah, sekarang kamu lihat ya, pertama tidak waras, tidak berpakaian, tidak punya rumah. Kemudian dia bagaimana? Tidak bisa diikat. Karena roh jahat itu begitu kuat, diikat dengan rantai. Itu rantainya kayak kerupuk, langsung dipecahkan. Terus berikutnya, dia tidak jinak. Ya, tidak bisa dijinakkan. Itu sudah 5 ya. Terus yang keenam, dia itu tinggal di pekuburan, harusnya tinggal di rumah. Terus kalau dia tinggal di pekuburan, dia tidak lagi ya berbahaya untuk orang di kota. Makanya dibuat tinggal di pekuburan oleh orang, atau roh jahat membawa dia tinggal di situ. Kemudian yang ketujuh, dia sangat berbahaya. Jadi orang gila ini ya, orang yang kerasukan ini sangat berbahaya. Kalau kita melihat ada orang yang kurang waras, kita nggak boleh dekat-dekat mereka. Karena mereka bisa saja menggunakan batu, kayu untuk memukul kita. Saya pernah bersaksi, ayah saya dulu, waktu beliau gembala sidang di Parit Baru, ada satu anggota gerejanya yang tinggal di Desa Kapur. Dulu, belum seperti sekarang ya, Desa Kapur. Kalau ke Desa Kapur harus naik perahu. Jadi anggota gereja ini bernama Ted Lee. Ted Lee itu, dia sedang makan malam atau makan sore, bersama dengan satu keluarga, tidak mengunci pintu, dan orang gila masuk ke rumahnya, dan seluruh keluarganya, anaknya, istrinya, semuanya mati dibunuh orang gila. Jadi sangat berbahaya. Alkitab di sini mengatakan dia sangat berbahaya menurut catatan Matius pasal 8. Ya. Kemudian dia bukan hanya tidak bisa dijinakkan, sangat berbahaya, dan dikatakan dia berkeliaran di pekuburan. Yang ke-8 dikatakan oleh Injil Markus, dia berteriak-teriak. Ya, kalau dia berteriak di pekuburan,
Jadi orang yang tidur juga tidak terganggu, bukan? Kalau dia berteriak, berkeliaran di kota sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir, nah, dia bukan hanya tidak punya pakaian dan tidak berpakaian, dia mengambil batu yang kesembilannya, memukul dirinya, melukai dirinya. Kenapa ya? Kalau dia melukai dirinya harusnya dia mati kan? Tetapi ini enggak loh, seperti orang yang kerasukan, yaitu para dukun tatung gitu kan. Mereka melukai diri tetapi ya tidak cedera, karena itu pengaruh dari roh jahat. Ada 9 hal yang terjadi dengan orang yang kerasukan ini. Nah, yang kedua, pelajaran kedua sangat menarik ya. Waktu Yesus datang, dia langsung ke daerah itu loh. Karena tadi saya katakan Yesus tuh maha tahu. Dia tahu kemana dia harus pergi dan kepada siapa dia bertemu. Di waktu Tuhan Yesus sampai di tempat itu, orang yang kerasukan ini, kalau kita lihat ya, dia melihat Yesus. Kalau kamu baca di Injil Tuhan Yesus ya, dia melihat Yesus. Dalam Injil Markus pasal 5 ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh. Ya, dia melihat Yesus. Kenapa dia melihat Yesus? Yang kedua, dia berlari menyongsong Yesus. Nah, ini yang tidak wajar ya. Yesus itu harusnya dihindari kan oleh roh jahat ini kan. Kenapa roh jahat ini nggak berani tidak ketemu Yesus? Karena Yesus maha kuasa loh. Manusia bisa saja tidak mau ketemu Yesus loh. Tetapi roh jahat, begitu Yesus datang di hadapan mereka, karena roh jahat itu tidak ada di mana-mana ya. Ya, Yesus datang ke depan mereka, mereka itu harus datang kepada Yesus loh. Nggak berani pura-pura nggak tahu siapa Yesus. Dan dia yang dirasuki, dibawa oleh roh jahat, bertemu dengan Yesus. Kalau kita simak lebih lanjut, dia datang dengan berlari loh. Lari. Ya, bukan jalan pelan-pelan ya, dia lari, ya berjumpa Yesus, sampai di depan Yesus. Yang ketiga, dia tersungkur menyembah Yesus. Roh jahat pun menyembah Yesus tuh, karena dia adalah Allah. Selanjutnya apa? Bukan hanya dia tersungkur, dia menyembah Yesus. Nah, kemudian dia memanggil Yesus dengan panggilan yang tepat. Manusia itu kadang-kadang teologianya tidak tepat ya. Memanggil nama Tuhan kadang-kadang kita salah. Tetapi roh jahat ini, karena mereka itu sebenarnya dulu adalah malaikat yang telah jatuh di dalam Yesaya 14 dan Yeskiel 28. Jadi ada sepertiga malaikat di bawah pimpinan dari Lucifer. Mereka memberontak kepada Allah, sehingga Allah mengusir mereka dari sorga, dan sekarang mereka ada di udara. Kalau kamu baca dalam Efesus 6, roh-roh jahatnya ada di udara. Itu bukan orang yang mati penasaran seperti film-film horor ya. Film horor itu banyak genrenya kan. Ada genre bayi, ada genre wanita dan sebagainya kan. Ada genre pria. Ini bukan. Roh jahat itu adalah siapa? Malaikat-malaikat yang sudah jatuh, diusir dari sorga, dan mereka semua itu kenal siapa Yesus. Dan kalau kita lihat di sini, ketika tersungkur di hadapan Yesus, dia menyembah Yesus. Nah, kamu lihat di sini ya, setelah dia menyembah, dia berseru, berteriak, ayat 7, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus?" Kenapa dia kenal Yesus ya? Pernah nggak orang gila ini ketemu Yesus? Belum pernah kan? Jadi yang keluar suara tuh, "Hai Yesus." Itu suaranya siapa? Misalnya saya ketemu orang yang tidak pernah saya ketemu, saya dipanggil dengan nama saya, tentu saya kaget. Yang berteriak tuh bukan manusianya loh, tapi roh jahat yang ada dalam orang itu yang menyapa Yesus dengan panggilan pas, "Ya Yesus." Nah, panggilan berikutnya adalah Putra Allah yang Maha Tinggi. Jadi roh jahat itu tahu ya, Allah itu Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus.
Roh jahat itu teologianya nggak pernah tidak 100 loh, selalu betul loh. Tapi kenapa mereka tidak bisa taat lagi? Itu roh jahat. Ya, kalau manusia itu selain tidak taat, teologianya juga kacau balau. Apalagi gereja zaman sekarang tuh teologianya paling kacau. Ya, di zaman sekarang nih loh. Nah, kamu lihat di sini, ketika dia berteriak begitu, apa yang terjadi? Ya, apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Demi Allah, aku mohon kepadamu, jangan siksa kami. Ada permohonannya, jangan. Jangan yang pertama, jangan siksa kami. Yang kedua, jangan usir kami dari daerah Garada dan Garasa. Kenapa begitu ya? Karena di Garada, Garasa, kalau kita lihat, mereka bukan orang yang percaya Tuhan. Mereka bukan orang yang percaya kepada firman perjanjian lama. Jadi kalau orang yang tidak percaya pada Tuhan, itu paling gampang dirasuki oleh roh jahat. Roh jahat itu hanya bisa merasuki orang yang tidak percaya Yesus. Kalau kamu dan saya sudah percaya Yesus, Tuhan Yesus sudah menjadi raja dalam lubuk jantung kita, roh jahat itu tidak bisa merasuki kita. Dia hanya bisa menggoda kita. Menggoda. Dia tidak bisa lagi merasuki orang yang sudah percaya Yesus, karena di dalam diri kita ada Allah Roh Kudus, ada Tuhan Yesus. Nah, kita melihat di sini permintaannya, jangan siksa kami, jangan usir kami dari daerah ini. Kemudian yang berikutnya, jangan ya lemparkan kami ke jurang maut. Apa itu jurang maut? Itu jurang tanpa dasar, bahasa asli itu abyss ya. Tidak, bis dasar. Nah, abyss ini suatu tempat di mana sekarang Tuhan menghukum roh-roh jahat yang tidak taat. Kapan itu? Waktu di zaman Nuh, roh-roh jahat ini merasuki laki-laki keturunan Set yang harusnya melahirkan Mesias, dan laki-laki keturunan Set ini menikah dengan wanita tidak percaya keturunan Kain yang cantik-cantik, sehingga ya roh jahat yang merasuki pria kawin dengan wanita, yang lahir itu adalah raksasa-raksasa Nephilim yang menguasai dunia pada saat itu. Kita hanya tahu raksasa dalam diri Goliat. Dan waktu semua raksasa itu, semua manusia kecuali Nuh dan 7 anggota keluarganya diselamatkan di Bahtera, semua manusia beratus-ratus juta, bermiliat-miliat manusia, termasuk Nephilim, itu dimusnahkan Tuhan. Dan roh jahat itu menurut ya surat Yudas itu sudah ditangkap, dimasukkan ke abyss. Mereka tidak diizinkan lagi keluar dari manusia dan kemana? Ke angkasa. Tidak diizinkan lagi. Nah, kita lihat di sini. Jadi permintaannya satu, jangan siksa kami, jangan usir kami dari daerah sini. Karena mereka di situ banyak orang bisa dirasuki. Kemudian jangan kirim kami ke abyss. Nah, ada permintaan berikutnya dari roh jahat ini pada Yesus. Tuhan Yesus, izinkan kami masuk ke dalam babi. Ini tidak kita duga, karena orang yang dirasuki ini tinggal di pekuburan, dan di daerah tempat dia berjumpa Yesus juga ada orang memelihara babi. Babi ini ya di zaman perjanjian lama, orang Yahudi itu tidak boleh makan babi. Sampai Petrus loh harus menginjili di rumah Kornelis. Petrus tuh disuruh makan babi loh. Ambil binatang yang tidak bersih itu, sembelih dan makan. Jadi menjadi penginjil itu ya orang Yahudi, mereka harus meninggalkan ya budaya Yahudi mereka yang di dalam perjanjian lama sudah ditetapkan, tapi oleh Tuhan Yesus diperbarui. Petrus bilang ya, aku sampai usia begini tidak pernah tuh makan babi. Ya makanya ya Tuhan Yesus bilang pada dia, sembelih dan makan. Dan kalau kita lihat di sini, babi-babi itu di zaman perjanjian lama kenapa nggak boleh dimakan? Karena kotor, bukan halal ya.
bukan haram ya. Tidak boleh makan karena haram, bukan, kotor. Kenapa kotor? Karena babi di zaman itu makan dari tanah-tanah. Ya, mencari makan kan, 2000 babi kan. Dan kalau mereka makan dari tanah, tentu itu cacing-cacing masuk ke sistem pencernaan mereka, dan daging-daging babi itu banyak cacingnya. Sehingga kalau pada zaman itu orang makan babi akan terserang penyakit cacing. Dan kalau zaman sekarang kenapa kita boleh makan babi? Karena babi sekarang diternak, dipertenakan. Babi itu sekarang seperti manusia loh. Makanannya jagung, ya kan? Ada nggak makan babi ya, kecuali babi kampung ya. Babi sekarang makan jagung. Kenapa sekarang daging babi itu mahal, daging yang lain mahal? Karena harga jagung naik. Jadi babi itu seperti manusia sekarang ya, makanan manusia. Tidak lagi seperti zaman dulu. Sekarang babinya bersih, di kandang, dimandiin dan sebagainya. Di daerah Gadara ini, karena mereka tidak percaya kepada perjanjian lama, mereka beternak babi. Dan di situ dikatakan ada 2000 babi. Dan waktu Yesus mengusir roh-roh jahat itu keluar, mereka itu meminta, ya, jangan. Dan sekarang mereka meminta kepada Yesus, izinkan kami merasuki babi. Dan Yesus bertanya pada mereka, bukan Yesus tidak tahu siapa mereka loh. Yesus bertanya, siapa kamu? Dan roh jahat itu menjawab, nama kami Legion. Apa itu Legion? Legion itu adalah kosakata untuk tentara Roma. Kalau sekarang itu seperti batalion, kira-kira begitu ya. Legion itu jumlah pasukannya ada 6.000 roh jahat. Jadi 6.000 roh jahat ini merasuki 2 orang. Dan untuk membuktikan bahwa roh jahat ini betul-betul banyak di udara, di angkasa loh, yang sekarang merasuki 2 orang itu, dan ada 2.000 babi, Yesus izinkan mereka masuk ke dalam babi. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa roh jahat bisa merasuki manusia, bisa merasuki babi? Kalau tidak percaya Yesus, orang itu bisa dirasuki roh jahat. Dan kalau binatang bisa dirasuki roh jahat, itu pernah terjadi di mana? Di Taman Eden. Waktu ular dirasuki oleh Lucifer, dan ular itu pandai sekali, dia bisa ngomong dengan Hawa. Binatang itu tidak pernah bisa ngomong kecuali di film kartun. Ya. Kalau kambing dia hanya bisa mbek, ayam hanya kokok, anjing gonggong, nggak bisa ngomong. Tapi ular itu karena dirasuki oleh Lucifer, dia bisa berbicara kepada Hawa dan menipu Hawa. Jadi roh jahat ini ya sangat kuat kuasanya. Dan waktu roh jahat itu diizinkan keluar dari orang itu, karena dia tidak boleh lama lagi, sudah diusir Yesus, pergi dari orang ini, keluar dari orang ini, mereka harus pergi. Dan waktu roh jahat itu masuk ke dalam babi, itu sebagai bukti bahwa mereka itu betul-betul jumlahnya 6.000 loh. Karena roh jahat nggak nampak ya, keluarnya nggak kayak ada film horor ya, ada asapnya gitu ya, terus asapnya masuk ke babi. Enggak, roh jahat itu nggak nampak. Kalau ada di sini pun kita nggak nampak dia loh, karena dia roh seperti udara, seperti angin, nggak nampak ya. Kalau angin nampak kan susah, kita kan nggak bisa lihat orang lain kan. Di sini ada udara kan, kalau udara ini ada nampaknya kan. Saya nggak bisa lihat kamu nggak bisa lihat saya, kayak kabut, jadi nggak nampak. Di waktu roh jahat itu masuk ke babi, dikatakan babi ini menjadi liar, gila ya, kata lainnya. Dan langsung, biasanya babi kan lagi cari makan, asik makan ya. Babi itu kalau makan, kamu cambuk dia pun dia nggak mau pergi loh. Babi itu kayak gitu loh, ciaut, tahu nggak ciaut? Tuh sih. Nah, makan tidur tuh babi loh. ciaut, makan tidur tuh babi. Kamu pecut dia pun dia nggak mau lari, asal di situ ada makanan, itu namanya babi. Tapi sekarang babi walaupun di situ ada makanan, karena kerasukan jadi gila, langsung terjun ke danau, jurang. Dan dikatakan 2.000 babi itu, kenapa semuanya bisa terjun? Karena roh jahat itu membuat mereka gila, semuanya terjun. Dan di Alkitab mengatakan semuanya mati lemas. Sekarang pertanyaannya ya, setelah
babi itu mati lemas, roh jahat itu ada di mana? Alkitab tidak menjelaskan kan? Apakah mereka kembali ke angkasa? Mereka tadi kan bilang kan, jangan lempar kami ke abyss. Ya kan? Kita nggak tahu mereka kemana, apakah ke angkasa, atau kalau Yesus sudah tangkap mereka 6.000, lempar ke abyss, bisa saja. Kita nggak tahu. Alkitab tidak menjelaskan. Nah, ini peristiwa yang kedua, ya, di mana roh jahat itu diusir oleh Yesus. Selanjutnya, yang berikutnya, apa reaksi dari orang-orang di Gadara? Orang-orang di Gadara ketika mendapatkan laporan dari penjaga-penjaga babi, kalau 2.000 ekor babi yang jaga itu ya banyak lah ya, nggak mungkin 1-2 orang ya. Itu bisa berpuluh-puluh orang yang menjaga. Mereka masuk ke kota dan melaporkan kepada orang kota peristiwa ini. Dan orang-orang kota langsung pergi ke situ dan mereka bertemu dengan Yesus dan 2 orang yang dikatakan oleh Alkitab. Sangat menarik ya. Ada 3 kata yang nanti akan kita ingat untuk selama-lamanya ya, dari perikop ini. Jadi orang yang tadi dirasuki roh jahat dikatakan sudah bagaimana? Sembuh. Menurut Injil Lukas, bahasa KJV-nya sembuh. Yang kedua, orang itu duduk di kaki Yesus. Dan orang itu sudah berpakaian. Dan orang itu sudah waras dikatakan ya. Dalam bahasa Inggrisnya sound mind. Jadi pikirannya sudah berfungsi sebagai manusia. Jadi orang kota yang datang ke situ, mereka harusnya menyambut Yesus loh, yang sudah menolong ya kota itu dari bahaya. Kalau orang 2 ini tetap kerasukan, mereka orang berbahaya, bisa membahayakan masyarakat di kota Gadara. Tetapi mereka melihat mereka itu rugi. Kenapa rugi? Karena ada 2.000 ekor babi yang mati lemas. 2.000 ekor babi itu berapa seekor sekarang kan? Kalau 1 ekor 1 juta, berarti 2 miliar loh rugi mereka loh. Bukan main-main tuh. Ya, ini babi bukan ayam kan? Kalau ayam 1 kilo berapa? 1 ekor berapa kira-kira? Yang sering belanja. Berapa seekor? Ya kan? Tak sampai 100.000 kan? Kalau babi ya enggak ya, 1 ekor bisa nilainya juta. Kalau 1 ekor 1 juta, 2.000 ekor berarti 1 juta kali 2.000, mereka rugi 2 miliar loh. Jadi mereka menganggap Yesus membawa apa? Sial sama mereka. Ya, rugi bisnis mereka. Jadi mereka mendesak Yesus. Ya, karena kalau Yesus di situ lebih banyak lagi ya kegiatan mereka yang tidak sesuai firman akan Yesus perbaiki, Yesus buat orang bertobat sehingga mereka secara bisnis rugi loh. Di Inggris pernah terjadi begini 1 kali. Jadi ada seorang pendeta masuk ke Inggris, dia berkhotbah mengajar Alkitab. Akhirnya apa yang terjadi? Di kota itu akhirnya semua kegiatan malam bar-barnya tutup. Kenapa? Karena orang-orang bertobat, tak mau lagi malam hari pergi ke bar. Jadi seperti itulah, mereka mendesak Yesus untuk meninggalkan daerah Gadara. Dan Yesus ya, dia tahu orang itu menolak dia nggak maksa loh. Dia kalau kita baca berikutnya, dia naik kapal, dia kembali lagi ke daerah barat. Jadi tripnya Yesus ke timur ini hanya untuk menolong 2 orang yang kerasukan setan. Perjalanan yang berbahaya sekali. Ya, kapalnya hampir tenggelam, muridnya bilang kita semua binasa, dan hanya untuk bertemu dengan 2 orang. Kenapa bertemu dengan 2 orang ini? Pelajaran berikutnya adalah 3S. Orang yang sudah sembuh itu, menurut Lukas, coba kita buka. Terjemahan bahasa Indonesia lebih baik dari KJV dan karena sesuai bahasa aslinya. Pilihan katanya lebih baik ya daripada KJV. Kita buka Lukas 8 ayat 36. Kalau KJV menerjemahkannya sebagai heal ya. Tapi bahasa Indonesia dengan bahasa Chinese-nya lebih bagus terjemahannya. Kita baca Lukas 8:36. 1, 2, 3. Orang-orang yang telah melihat
sendiri hal itu, memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan telah diselamatkan. Kalau bahasa aslinya zozo. Zozo. Kata zozo ada 4 kata bisa menerjemahkan zozo. Yang pertama diselamatkan, yang kedua disembuhkan, yang ketiga itu di rescue, ya, jadi orang yang dalam bahaya di rescue, ya. Yang keempat di preserve, artinya dia dijaga supaya tidak selamat. Nah, KJV memilih kata heal, ya, tapi bahasa Indonesia memilih kata diselamatkan. Lebih pas loh. Diselamatkan ini bukan hanya dia sembuh, tapi dia percaya Yesus loh. Chinese-nya juga tercium, lebih bagus translation-nya dari KJV. Mungkin mereka anggap nih Lukas dokter ya, disembuhkan. Memang dia disembuhkan secara fisik, tetapi yang paling penting rohnya diselamatkan Yesus. Selamat. Itu intinya. Yesus pergi ke Gadara untuk menyelamatkan, bukan hanya menyembuhkan, menyelamatkan 2 orang ini. Kenapa diselamatkan? S pertama selamat, zozo. S kedua, dia minta pada Yesus, kami mau ikut engkau Yesus. Karena Yesus sebentar lagi akan pergi, ya. Yesus diusir, akan kembali ke daerah barat. Mereka bilang ikut Yesus. Yesus bilang tidak. Ya, permintaan orang tuh mengusir Yesus, Yesus ikuti. Tapi permintaan kedua orang itu untuk mengikuti Yesus, Yesus tidak ikuti. Karena itu ayat hafalan kita, Yesus mengatakan pada mereka, ayat 19, pulanglah ke rumahmu. Ya, orang yang selamat tuh pulang ke rumah. Dan kalau kita selamat, kita pulang ke rumah Allah Bapa. Untuk apa? Ya, beritahukanlah ya kepada orang rumahmu, orang sekampungmu, ya, kepada mereka semua segala sesuatu yang sudah dikerjakan Allah, ya, atas kamu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau dan telah menyelamatkan engkau. Jadi S yang pertama selamat, S kedua saksi. Saksi. Yesus ingin mereka berdua jadi saksi, dan kalau kita lihat mereka berdua ini memang melakukan perintahnya Yesus. Karena Yesus sudah diusir, nggak ada lagi di situ, dan Yesus harus punya saksi di situ. Yesus walaupun dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa, dia perlu saksi. Di sini ada saksinya enggak? Dan dikatakan mereka keliling Dekapolis, 10 kota. Jadi orang yang percaya Yesus harus keliling Sungai Raya Dalam, Parit Baru, Parit 2, Siantan, Singkawang, Mempawah, keliling. Katakan pada orang tentang Yesus. Timeline kamu dan jelajah kamu itu bukan daerah yang di titik ini aja, enggak. Yesus tidak ada di situ. Memang dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa, tapi dia perlu orang keliling. Apa yang S ketiga? Sebarkan. Jadi orang itu sudah dikenal oleh orang sekota yang tahu mereka dulu itu tidak waras, sudah jadi waras, dan mereka menjadi saksi. Ya, sebarkan kesaksian apa yang sudah Tuhan buat sama kita. Dulu saya jahat loh. Dulu saya dibelenggu oleh apa? Ya, oleh game. Ya, sekarang banyak belenggu kan? Dibelenggu oleh apa? Narkoba. Dibelenggu oleh apa? Ada orang kecanduan seks. Banyak sekarang orang-orang kecanduan. Tapi Yesus sudah menyelamatkan kita, membebaskan kita, dan hanya Yesus loh yang kuasanya bisa mengusir roh jahat loh. Roh jahat ini kamu lihat ya, tidak bisa dilawan oleh siapapun. Manusia mau dirasuki, manusia bisa dirasuki. Binatang mau dirasuki, binatang dirasuki. Karena kita sudah kalah dengan roh jahat. Kalau bukan Yesus yang datang menolong kita, kita nggak mungkin lepas dari kebinasaan. Jadi kita yang sudah selamat ini, ya, diberi kuasa oleh Yesus jadi saksi. Jadi siapa yang di luar sana, yang dibelenggu dosa, dibelenggu roh jahat, dibelenggu oleh ikatan-ikatan, dapat dibebaskan kalau kita datang pada mereka, memberitahu mereka tentang siapa? Tuhan Yesus. Ya, kalau kita rajin pergi, sebarkan Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dosa kita, yang sudah dikubur, yang sudah bangkit, yang menampakkan diri ingin membebaskan kita, maka saya percaya ya,
mereka berdua menjadi pengabar Injil yang dapat membawa banyak jiwa kepada Yesus. Sekarang pertanyaannya, sudah kita selamat? Kalau belum, sekaranglah sungguh-sungguh percaya Yesus. Tapi kalau kita bilang kita sudah selamat, mau nggak kita jadi saksi? Harus jadi saksi. Kalau mau jadi saksi, kita harus rajin pergi ke tempat-tempat untuk mengabarkan tentang Tuhan Yesus, tentang pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah yang sudah mengasihani kita. Dulu kita orang yang sesat, sekarang Tuhan sudah bawa pulang ke rumah Allah Bapa. Jadi malam ini kita sudah belajar orang yang kerasukan roh jahat, ada 9 hal terjadi dengan orang itu. Kemudian Yesus sengaja datang ke situ hanya untuk berjumpa dengan mereka berdua. Dan roh jahat itu ketika dari jauh melihat Yesus, tidak berani menghindar Yesus loh. Dia langsung cepat-cepat lari bertemu Yesus, tersungkur depan Yesus, menyembah Yesus dan menyapa Yesus dengan sapaan yang pas loh. Hai Yesus, Putra Allah yang Maha Tinggi. Dan dia minta, jangan, tapi izinkan kami masuk ke babi. Dan Yesus tahu mereka 6.000 dan 2.000 babi ini masing-masing kerasukan 3 roh jahat, demikian kemungkinannya, dan babi ini jadi gila masuk dalam jurang. Dan Yesus tahu loh, perjalanannya ke sini adalah PP. Tugas ini selesai, dia harus kembali. Dan Yesus tahu dia pasti tidak diizinkan untuk tinggal di sini. Dia nggak ngotot, tapi dia punya 2 saksi. Saksi yang sudah selamat, yang mau jadi saksi yang sebarkan semua perbuatan Allah di Dekapolis, 10 kota. 10 kota. Ini tantangan untuk kita loh. Kita baru di Pontianak, Sungai Raya Dalam, Kuburaya, Desa Kapur, Siantan, Parit 2. Masih banyak lagi. Berdoalah Tuhan mengirim orang seperti ini yang Tuhan Yesus selamatkan, yang mau jadi saksi, yang mau pergi menyebarkan perbuatan Tuhan Yesus kepada mereka, sehingga orang yang lain yang kerasukan, yang binasa dapat diselamatkan. Jadi intinya apa? 3S. Selamat, saksi, sebarkan Injil Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami belajar Tuhan Yesus bukan hanya Maha Kuasa, tapi Dia Maha Tahu dan Maha Hadir. Kemahahadirannya diwakili oleh 2 saksi yang sudah Yesus selamatkan. Mereka setia menjadi saksi. Mereka sebarkan perbuatan-Mu kepada mereka di 10 kota. Ya Bapa, tolonglah kami menjadi orang seperti itu yang sudah selamat dan mau jadi saksi yang Engkau kutus untuk sebarkan Injil Yesus. Ya Bapa, kami sadar kami penuh dengan kekurangan. Mohon ampun atas segala kekurangan kami dan dosa kami. Dan kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk selalu mentaati perintah Yesus, supaya nama-Mu, nama Tuhan Yesus, nama Roh Kudus dimuliakan. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita berdiri, lagu kita yang terakhir 343 ya. 423. Kita berdiri, pujian kita yang terakhir 423. Kepadanya aku berharap, di darat atau laut yang gelap. Setiap saat ku berharap Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di narai atau lautan menderu,
gentar, ia tak ingkar. Bapa sorgawi memeliharaku, bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun ia menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atas lautan menderu. Ku tak gentar, ia tak ingkar. Bapa sorgawi memeliharaku. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Tahu, Maha Hadir dan Maha Kuasa, kami juga mengucap syukur pada akhir dari kebaktian ini, karena kami dapat memuji Engkau, memberikan persembahan, berdoa, bahkan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, utuslah kami pulang ke rumah kami masing-masing, seperti Tuhan Yesus mengutus kedua orang yang sudah diselamatkan Yesus untuk pulang ke rumah masing-masing, supaya kami bisa menjadi saksi untuk keluarga kami tentang Tuhan Yesus. Dan ketika kami menjadi saksi, kami berdoa supaya Roh Kudus menolong mereka di rumah kami semua bisa percaya Yesus dan diselamatkan. Tolonglah kami semua Bapa, baik yang masih bersekolah, yang sudah bekerja, dan bahkan yang melayani Engkau sepenuh waktu. Kiranya kami dapat selalu memuliakan nama Engkau. Ya Bapa, kami tahu Tuhan Yesus segera datang kedua kali. Kiranya dalam waktu yang singkat ini kami bisa bekerja untuk pekerjaan Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau menolong kami, menjaga kami, supaya kami dapat tetap setia kepada Engkau. Kami tahu ya Bapa, Engkau senantiasa menjaga kami seperti pujian kami yang terakhir, sehingga kami tetap bisa bersaksi untuk Tuhan Yesus sampai Ia datang kedua kali. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami ini, kiranya nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. 424. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih